let's say kita punya lah ya suatu bentuk di sini ada nggak ya bentuk. Nah, kayak gini lah ya. Aslinya misalnya reservoir kita aslinya kayak gini nih. Oke. Kan kita nggak tahu nih sebenarnya bentuk reservoir kita. Misalnya kita pasang sumur nih di sini ya. Kita pasang suatu sumur di sini nih. Gitu. Pasang suatu sumur di sini kan kita pasti nggak tahu sebenarnya bentuk dari reservoir kita. Gitu. Tapi alat bantu pertama kita adalah si peta dulu gitu ya, misalnya petanya ada kontur-konturnya lah kayak gini lah konturnya gitu ya, mohon maklum ya, ya ada konturnya lah seperti itu. Nah, let's say di sini ada kontur. Nah, kalau petanya seperti ini gitu ya, kita belum tahu banget ya actually bentuknya gitu ya, tapi dari peta kita udah bisa dipandu, oh ternyata reservoir saya radial, oh ternyata reservoir saya bentuknya seperti ini. Misalnya dari peta atau dari seismik, kalian juga ada informasi ternyata ada patahan di sini. Jadi gitu ya, ada tekanan gitu. Ada patahan, sorry, ada patahan. Anggaplah jatuh-jatuhnya seperti ini. Bisa jadi bisa tahu, bisa tidak tahu gitu ya. Tapi anggaplah kalian dari seismik ada patahan menunjukkan dan sudah tercatat di apa namanya reservoir peta kalian tuh tercatat gitu. Nah, kalau kayak gini biasanya reservoir engineer akan melakukan pressure transient analysis. Nah, kalau dari situ kita bisa ketahuan sebenarnya dari well test kita, dari pressure transient analysis, kalau matching udah kita lakukan matching di softwarenya, dia akan nge-tahu ternyata reservoir kalian mirip gitu dengan bentuk reservoir yang segitiga. Misalnya seperti atau ternyata dari pressure transient analysis menunjukkan kalau kalian tuh lebih cocok dengan radial. Ya udah, kalau radial ya kita pakai shape faktornya yang sirkular. Gitu ya. Tapi kalau betul-betul tidak ada informasi sedikit pun, kita menganggap reservoir kita radial seperti itu, sirkular. Jadi kayak seolah-olah misalnya kayak gini ya. Misalnya saya punya reservoir saya seperti ini, tuh, dan saya punya sumur di sini, ya, sumur di sini, sumur di sini, dan ternyata sumurnya ini punya apa namanya daerah pengurasan gitu ya, daerah pengurasan yang lingkaran ya kayak gini aja. Bentar ya. Let's say seperti ini nih, dan dia belum crossing gitu ya. Kita paksain banget lah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sistemnya kayak gini, theoretically yang bawah ini diam, kayak aliran mati gitu. Istilahnya dia muter-muter aja di sini, tidak ada aliran gitu. Nah, kalau kayak gini kita menganggap reservoir kita ya seperti ini aja gitu, bahwa reservoir kita volume totalnya adalah ini tambah ini tambah ini. Kalau kita buta nih, kita nggak tahu bentuk reservoir kita sebenarnya seperti apa, ya udah kita anggap radial. Sumur saya dan berapa radius pengurasannya yang possible gitu ya, 300 meter atau 500 meter gitu. Saya bikin modelnya, konseptualnya gitu ya. Asumsi saya adalah radial. Ya udah seperti ini. Nanti di sini akan ada uh, P1, P1, P2, P3 gitu. Gitu. Jadi
antara sini tidak ada aliran gitu. Karena ini ada kayak adu kuat nih antara pengurasan yang ini dengan pengurasan yang ini kayak tarik-tarikan gitu. Gitu ya. Bisa aja yang satu lebih strong dan dia menguras lebih banyak nih sehingga yang dua ini tersedot juga gitu. Kalau itu terjadi, pasti radius yang dua ini akan mengecil gitu. Dan di titik tertentu akan tercipta sistem kayak gini, di mana tidak saling terkuras ketika kondisinya udah pseudo steady state, gitu ya. Kalau belum tercapai pseudo steady state, ini akan berubah-ubah terus nih, ini akan mengembang terus, dan ini akan adjust lagi nih. Itu tidak steady state, itu masih transient. Artinya berubah terus, beriring waktu ini berubah, gitu, tarik-tarikan gitu ya. Tapi ketika semua sistem stabil, pseudo steady state gitu ya, udah sistemnya tenang gitu ya, kan steady state itu antara tenang-tenang dan stabil lah, seperti itu akan tercipta seperti ini. Nah, kalau kondisi ini udah terjadi, maka DPDT di sini, DPDT di sini, DPDT di situ konstan nilainya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalian bisa mengatakan uh, sistemnya seperti ini, saya tahu ada patahan, yes, saya tahu ada patahan, atau saya tidak tahu ada patahan, tapi saya mengasumsikan daerah pengurasan saya radial. Boleh kalian tulis sebagai engineer, justify, gitu ya. Tapi kalian juga bisa bilang gitu bahwa dengan kita tahu bahwa batasannya seperti ini, saya mau men mengapproachkan gitu ya, saya mau mendekati bentuk reservoir yang seperti ini seolah-olah dia adalah reservoir yang bentuknya segitiga. Boleh juga gitu. Boleh juga gitu. Jadi segitiga di sini. Sorry. Jadi kalian dekati gitu ya. Bisa juga gitu. Ya namanya engineering kan tidak harus tepat-tepat banget gitu ya. Seperti ini gitu. Atau supaya agak lebih imbang seolah-olah seperti ini gitu. Ya udah nanti CA-nya kalian akan pakai CA segitiga gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Atau kalian mau menganggap ini saya lebih cocok ini segi empat gitu. Jadi ada empat balok saya modelkan gitu ya. Saya modelkan jadi dari yang awalnya seperti ini gitu. Saya mau modelkan dia lebih mirip kayak balok gitu. Makin lama kan makin kayak balok gitu.